Shalom, Bapak Saudara siap diberkati dengan firman Tuhan? Mari buka Alkitab saudara yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 23 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat berapa orang Yahudi. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab, mereka katanya telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Dikatakan tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Tema yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah proses menuju kemuliaan. Apa Bapak Ibu? Proses menuju kemuliaan. Saya sangat percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan harus mengalami yang namanya proses menuju kemuliaan. Amin. Di dalam perikop firman Tuhan yang kita baca itu menceritakan beberapa saat sebelum Paskah orang Yahudi. Paskah orang Yahudi itu berbeda dengan Paskah kita sebagai orang Kristen. Ya. Kalau Paskah kita sebagai orang Kristen, kita memperingati bahwa Yesus telah mati dan bangkit dan membawa kemenangan bagi kehidupan kita. Amin. Itu Paskah orang Kristen. Tapi Paskah orang Yahudi adalah dia memperingati ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan dari Firaun. Ketika mereka mau keluar dari Mesir, Bapak Saudaraku, setiap ambang pintu dari rumah orang Israel dikasih tanda darah. Dan cerita ini Bapak Saudaraku, Yesus juga keturunan dari Yahudi, makanya dia menuju ke Yerusalem untuk datang menghadiri perayaan orang Yahudi, yaitu perayaan Paskah. Di mana Yesus berada, Bapak Saudara, selalu orang berbondong-bondong mencari dia. Tujuannya apa? Halo? Karena Yesus itu banyak melakukan banyak mujizat. Bahkan pasal sebelumnya itu Yesus mencerita di Yohanes pasal 11 itu menceritakan Yesus itu membangkitkan Lazarus dari kubur. Ketika murid-murid menyampaikan kepada Yesus, yaitu Filipus dan Andreas, bahwa ada orang loh ingin ketemu Yesus. Apa jawaban Yesus? Coba kita lihat. Yohanes pasal 12 ayat 23, yuk kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya telah saatnya anak manusia dimuliakan. Hari ini kita sama-sama belajar ada makna apa dari perkataan Tuhan Yesus ini. Saatnya anak manusia itu akan dimuliakan. Padahal kalau kita mau lihat, mau baca Alkitab dengan teliti Bapak Ibu Saudara. Ya, sebetulnya sebelumnya Yesus sudah sangat dimuliakan. Ketika dia dalam perjalanan menuju Yerusalem Bapak Saudaraku, orang mengeluh-ngeluhkan dia. Bahkan Bapak Saudara, orang itu pakai itu daun palem, taruh di jalan supaya dia berkata, apa? Hosana. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Orang berteriak-teriak, Hosana, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Orang mengeluhkan dia, orang mengagung-agungkan dia, Bapak Saudaraku. Tapi kenapa Yesus berkata, saatnya anak manusia akan dimuliakan.
Padahal sebelumnya dia sudah sangat dimuliakan. Kebanyakan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, hanya sampai kemuliaan tahap ini. Ini saya namakan adalah kemuliaan yang tidak kekal. Betul tidak? Orang Kristen itu banyak yang suka terkenal. Betul tidak? Apalagi dia kaya raya, dia ingin diketahui orang. Dia ingin menikmati sesuatu yang nilainya tidak kekal. Kemuliaan yang demikian Bapak Saudara, Tuhan itu tidak terlalu tertarik. Ketika banyak orang berbondong-bondong datang ke Tuhan, justru Tuhan itu banyak menghindar. Kemuliaan yang demikian itu Tuhan itu tidak terlalu suka. Tadi yang saya katakan, bahkan ketika Yesus dieluk-elukkan dia tidak menunggang kuda putih, wah yang luar biasa menghunus pedang, tidak. Tapi dia menunggang apa? Keledai. Karena itu bukan tujuan Tuhan. Hidup kita di dunia ini hanyalah perjalanan menuju kemuliaan kekal. Amin. Kalau Saudara percaya, jangan cari kemuliaan di dalam dunia ini. Saatnya anak manusia akan dipermuliakan. Saya sangat percaya suatu ketika Bapak Ibu Saudara juga akan dipermuliakan. Amin. Hari ini kita sama-sama belajar ya, supaya kita memiliki satu Kristen ya, kekristenan kita memiliki satu pemahaman yang benar. Saya sebagai gembala jemaat sangat rindu Bapak Ibu Saudara bukan hanya menerima kemuliaan di dunia ini. Yang paling penting, yang terpenting Bapak Ibu Saudara harus menerima yang namanya kemuliaan kekal. Untuk mendapatkan kemuliaan kekal ada proses yang harus Bapak Ibu Saudara lewati. Tuhan sendiri dia sudah memberikan teladan, dia melewati proses-proses ya untuk mendapatkan kemuliaan yang kekal Bapak Saudaraku. Dan hari ini kita sama-sama belajar dari teladan Tuhan Yesus. Bagaimana proses menuju yang namanya kemuliaan. Yuk kita baca di Yohanes pasal yang ke-12 ayat 24. Bagaimana caranya kita menuju proses menuju kemuliaan. Yohanes pasal 12 ayat 24. Berkata demikian, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ayo garis bawah, jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati dia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Sekarang saya lagi suka menanam sayur-sayuran Bapak Saudaraku. Di tempat tinggal saya tanam sayur-sayuran. Kalau kita biji atau benih, ya, kalau dalam kemasan itu kelihatannya itu bagus sekali Bapak Saudaraku. Tetapi kalau biji yang dalam kemasan kalau kita tidak tabur, ya, tidak jatuh ke tanah, bisa tumbuh tidak? Tidak bisa tumbuh, hanya satu biji saja. Kapan biji itu bisa tumbuh? Kalau dia jatuh ke tanah. Ini Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Dia adalah Tuhan Bapak Saudaraku. Dia meninggalkan kemuliaannya. Datang ke dunia ambil rupa sebagai hamba. Dia harus melewati yang namanya ini titik-titik terendah Bapak Saudaraku. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 8 berkata, Rasul Paulus berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan Allahnya, dia datang ke dunia, dia merendahkan dirinya, dikatakan di ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa apa? Seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ini tidak gampang loh Bapak Saudaraku. Apalagi ya Yesus yang penuh dengan kemuliaan, dia meninggalkan surga yang mulia, dia ambil rupa seperti manusia biasa. Saya ingin kita ukur diri kita sejenak Bapak Saudaraku.
Kita punya uang sedikit saja kadang kita sudah sombong. Kita punya jabatan tinggi sedikit aja kita sudah sombong. Tuhan sendiri, dia Tuhan, dia rela datang ke dunia mengosongkan dirinya bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dia tidak merasa terhina. Ini yang namanya proses untuk tetap rendah hati. Amin. Proses untuk tetap rendah hati. Mau menerima kemuliaan? Mau terima kemuliaan? Harus melewati proses untuk tetap rendah hati. Jangan rendah diri ya Bapak Saudaraku ya. Kalau rendah diri itu tidak percaya diri. Kita sebagai anak Tuhan harus rendah hati Bapak Saudaraku. Amin. Harus merendahkan diri ya. Jangan sombong. Jangan diri kita yang kita ingin kita tonjolkan. Tapi yang ingin kita tonjolkan, ingin kita agungkan, ingin kita muliakan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukan diri kita sendiri. Dan ini harus melewati proses. Setiap manusia pasti memiliki keakuan. Ingin menampilkan sesuatu yang terbaik dari dirinya. Tapi saya katakan, apapun yang kita lakukan, apapun pencapaian kita harus berkata semua itu karena Tuhan. Amin. Kita bisa hidup sampai hari ini juga kemurahan kebaikan Tuhan. Itu proses yang pertama, proses untuk tetap rendah hati. Yang kedua, bagaimana proses menuju kemuliaan. Yohanes pasal 12 ayat 25. Yuk kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang Kristen, boleh nggak kita berobat? Tadi firman Tuhan ngomong apa? Barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Kalau berobat, cinta nggak dengan nyawa kita? Cinta. Cinta kan? Tapi firman Tuhan katakan jangan mencintai nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia, akan memelihara untuk hidup yang kekal. Bagaimana penjelasannya? Jadi Bapak Saudara, ketika kita minum obat, ketika kita berobat, ketika kita menjaga kesehatan kita. Kita bukan untuk mempertahankan kehidupan untuk selama-lamanya di dunia ini. Bukan hanya untuk menjamin satu comfort zone di dunia ini supaya kita ini hidup nyaman dan enak selama-lama di dunia ini. Banyak orang di dunia itu merasa terlalu nyaman bagi dia. Dia punya konsep, dia percaya Tuhan hanya hal-hal lahiriah. Makanya dia datang kepada Tuhan. Dia hanya datang untuk cari kesembuhan, cari kesehatan, cari berkat. Karena dia ingin selama-lamanya hidup di dunia ini. Ada yang ingin selama-lamanya hidup di dunia ini? Tolong lambaikan tangannya. Kelamaan ya. Kita orang Kristen, pikiran kita ini harus benar. Jangan kita merasa dunia ini terlalu nyaman untuk kita. Kita tidak pingin ke surga Bapak Saudaraku. Ini cara konsep yang salah bagi orang Kristen. Jadi boleh nggak kita berobat? Nah, apa kita berobat? Pegal gilu nggak enak ya. Nah, saya jalan ini masih agak pincang sedikit. Keseleo Bapak Saudaraku. Ya berobat Bapak Saudaraku. Kenapa kita harus berobat? Kita memiliki badan yang sehat, tubuh yang sehat, berkat yang banyak ya. Untuk memberi buah. Amin. Ya. Bukan untuk selama-lamanya hidup di dunia ini. Ayo katakan kanan kiri untuk memberi buah. Ayo kita baca Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Surat Filipi pasal yang pertama ya.
Saya ingin Bapak Saudara memiliki satu pemahaman yang benar Bapak Saudara tentang kekristenan Bapak Saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Kalau badan sakit bisa memberi buah, bisa jadi berkat. Jadi mana yang kupilih? Ini Rasul Paulus ngomong ya. Dia tidak tahu, aku tidak tahu. Kalau Tuhan mau panggil aku berangkat, ya berangkat nggak apa-apa. Itu di sana lebih enak. Tapi kalau Tuhan belum panggil saya berangkat, berarti di dunia ini bukan cari kenyamanan diri kita sendiri, tapi hidup kita ini harus memberi buah. Ayat 23. Aku terdesak dari dua pihak, kanan kiri ya. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini keinginan Rasul Paulus loh, luar biasa. Kalau dia mau ambil enaknya, udahlah berangkat aja, udah selesai. Itu memang lebih baik katanya. Coba lihat, perhatikan ayat 24, Bapak Saudara perhatikan baik-baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini, untuk apa? Bilang kanan kiri, aku hidup loh untuk kamu, yuk. Katakan beberapa orang, aku hidup loh untuk kamu gitu. Amin. Tanamkan dalam jiwa dan roh kita, kita hidup di dunia ini adalah perjalanan bukan tujuan. Amin. Seringkali kita jadikan kehidupan kita di dunia ini adalah tujuan. Tujuan menjadi kaya, tujuan menjadi sehat untuk hidup selama-lamanya, tujuan menjadi kuat supaya bisa dilihat orang, bisa lihat sesuatu yang hebat di dunia ini. Jangan Bapak Saudaraku, hidup kita di dunia ini singkat. Kita tidak tahu loh kapan waktu kita habis Bapak Saudaraku. Saya nggak tahu loh waktunya Tuhan untuk saya berapa lama lagi. Mungkin saya bisa berpanjang umur sampai 90-100 tahun, bisa. Tapi juga ada kemungkinan saya tidak mencapai itu. Betul tidak? Abang saya 66 tahun sudah berangkat Bapak Saudaraku. Dia sudah nyaman di sana. Saya nggak tahu saya umur berapa Bapak Saudaraku. Tapi ketika saya hidup, saya harus memberi buah. Amin. Karena tujuan hidup kita di dunia ini bukan Tuhan ciptakan kita, bukan tidak bermanfaat. Kita di dunia ini harus menjadi garam dan terang bagi dunia. Harus menjadi manfaat bagi orang lain. Yesus tahu bahwa kemuliaan dia itu bukan untuk di dunia ini, tapi dia untuk kemuliaan yang akan datang. Makanya Yesus itu dia taat menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib. Tidak gampang loh Bapak Saudaraku, orang yang mati di atas kayu salib itu adalah orang hukuman. Dia harus dihukum di atas kayu salib. Bukan karena dosa dia, tapi pelanggaran Bapak Ibu Saudara ditanggungkannya di atas kayu salib. Ya, dengan dia merendahkan dirinya. Karena dia ingin berbuah bagi Bapak Ibu Saudara. Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya diselamatkan lewat pengorbanannya. Kalau Bapak Saudara jadikan hidup di dunia ini sebagai tujuan, kita akan seperti syairnya atau puisinya Khairil Anwar, hidup 1000 tahun lagi. Tahu puisinya? Aku kalau sampai waktuku. Jadi gak jadi God Bapak Saudaraku berpuisi. Ujungnya katakan, aku akan hidup 1000 tahun lagi. Itu Khairil, bisa gak manusia hidup 1000 tahun? Gak mungkin bisa. Alkitab setelah zaman Nuh, hidup manusia itu 120 tahun. Kalau kita mengerti hidup kita ini perjalanan menuju kekekalan, kita akan hati-hati melangkah. Kita akan hati-hati berpindah. Yang kedua, Bapak Saudaraku, bagaimana proses menuju kemuliaan? Belajar mencintai yang kekal daripada yang tidak kekal. Amin.
Mencintai istri boleh nggak? Bolehlah, harus, itu bukan boleh saja. Mencintai suami boleh nggak? Bukan hanya boleh, harus. Ya. Tapi jangan sampai mencintai istri atau suami atau anak lebih dari Tuhan. Amin. Di Matius pasal 10 ayat 37 sampai ayat 9 katakan, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada Tuhan, dia tidak layak bagi itu Tuhan. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada Tuhan, dia tidak layak bagi Tuhan. Jangan mencintai yang tidak kekal ini lebih daripada kekal. Lebih utamanya Tuhan dari keluarga. Tuhan harus dapat level yang paling atas. Kedua baru ke keluarga. Amin. Orang yang mencintai Tuhan tidak mungkin tidak mencintai keluarga. Yang kedua, harus melalui proses mencintai yang kekal lebih daripada yang fana. Yang ketiga, proses menuju kemuliaan. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 26. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 26. Yuk sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayan aku, ia akan dihormati Bapa. Saya sangat tertarik di ayat terakhir. Bukan hanya dihormati manusia loh Bapak Saudaraku. Orang yang sungguh-sungguh diam Tuhan, mengikut Tuhan, dikatakan dia akan dihormati oleh Bapa di surga. Wow Bapak Saudara, itu mulianya itu enggak bisa dinilai dengan apapun juga. Kalau Bapak Saudara percaya kepada Tuhan Yesus Bapak Saudara, itu prosesnya itu sangat gampang. Kalau Bapak Saudara hanya bicara percaya kepada Tuhan Yesus, itu prosesnya gampang Bapak Saudaraku. Bapak Saudara datang kepada pendeta, bilang, Pak Pendeta saya mau percaya pada Tuhan Yesus. Pendeta pasti akan ngomong, kamu percaya Yesus itu Tuhan yang sudah mengampuni dosa-dosamu, ya. Dengan hati percaya kamu akan diselamatkan. Ya. Mulut mengaku kamu akan diselamatkan. Ayo, kapan kamu bisa dibaptis? Diberikan itu penjelasan tentang Alkitab dan dimasukin ke kolam, dicemplung, naik. Bapak Saudara, gratis nggak usah bayar, Bapak Saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Betul tidak? Betul tidak? Melayani Tuhan juga gampang, tapi mungkin lebih sulit sedikit. Harus belajar puji-pujian mungkin. Harus belajar vokal. Harus belajar main musik. Belajar salaman. Salam perlu belajar enggak? Perlu Bapak Saudaraku. Saya dulu gereja Bapak Saudaraku. Salam. Orang enggak datang Bapak Saudaraku. Salaman harus dengan shalom, shalom, senyum, shalom. Ya. Harus belajar, betul tidak? Melayani Tuhan mungkin lebih sulit sedikit Bapak Saudaraku. Tetapi kalau engkau mau menjadi orang Kristen untuk memperoleh kemuliaan, itu tidak gampang. Harus mengikut Tuhan dengan benar Bapak Saudaraku. Bukan hanya sekedar KTP-mu Kristen. Bukan hanya sekedar Bapak Saudara dibaptis selam. Mau selam 3 kali pun percuma Bapak Saudaraku kalau Kristenmu tidak benar. Maaf saya ngomongnya agak keras ya Bapak Saudaraku ya. Kalau engkau hanya sekedar percaya Tuhan gampang. Saya sekedar melayani Tuhan itu gampang. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, itu tidak gampang loh Bapak Saudaraku. Bapak Saudara harus sungguh-sungguh ikut Tuhan, ikut aturannya Tuhan, ikut jalannya Tuhan. Amin. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 10 ayat 38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagi aku. Ini tidak gampang Bapak Saudaraku. Harus kita jalanin dengan benar. Kekristenan Bapak Saudaraku, Tuhan berikan cuma-cuma lewat kematiannya di atas kayu salib. Sebentar lagi kita peringati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, masa sengsara Tuhan. Dan 3 hari kemudian dia bangkit, menyatakan kemenangan yang penuh dengan kemuliaan.
bukan dibayar dengan harga yang murah. Sangat-sangat mahal Bapak Ibu Saudaraku. Kalau engkau memilih engkau sebagai orang Kristen, jadilah orang Kristen yang militan, yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan ikut Tuhan hanya untuk cari sesuatu yang fana di dunia ini. Tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Kalau engkau ikut Kristen, engkau disebut orang Kristen. Bukan hanya sekedar engkau dibaptis. Bukan hanya sekedar engkau melayani. Tetapi engkau harus ikut Tuhan dengan jalan Tuhan yang benar. Amin. Amin Bapak Ibu. Ada pengorbanan yang harus Bapak Ibu Saudara alami ketika engkau ikut Tuhan. Bukan hanya berbicara korban materi. Kalau engkau punya uang banyak, engkau bisa berkorban materi Bapak Saudaraku. Bukan hanya berbicara tentang korban waktu, kalau engkau punya waktu, engkau bisa investasikan untuk Tuhan, memang bisa. Bukan bicara tentang tenaga, Bapak Saudaraku. Tenaga engkau bisa, yang engkau kuat, engkau bisa lakukan. Ini berbicara tentang keteguhan iman kita. Pertahankan iman kita, apapun yang terjadi. Amin Bapak Saudaraku. Mungkin harus melewati penderitaan. Mungkin harus melewati kesengsaraan. Tapi jangan melewati penderitaan kesengsaraan karena dosa. Tapi kalau engkau melewati kesengsaraan penderitaan karena salib Kristus, Bapak Saudara akan menerima mahkota kemuliaan yang kekal yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Saya ingin membangun satu pondasi yang kuat untuk Bapak Ibu Saudara. Supaya tidak gampang diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran dunia. Sampai undang bermanusik. Saya rindu proses menuju kemuliaan itu. Bapak Ibu Saudara harus miliki. Supaya menjadi Kristen yang tough, yang kuat. Tidak gampang digoyahkan dengan apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus.